Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Apriliani ingin mempresentasikan perilaku organisasi bab 4, yaitu berjudul Kepribadian dan Nilai. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nah, faktor-faktor penentu kepribadian yaitu 1. Faktor keturunan. Faktor keturunan merujuk pada faktor genetis seorang individu, meliputi tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleksi, tingkat energi, dan irama biologis adalah karakter yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial dipengaruhi oleh siapa orang tua Anda, yaitu komposisi biologis, psikologis bawaan mereka. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter kita adalah lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman-teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Faktor-faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian kita. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat kepribadian. Sifat-sifat kepribadian adalah karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Contohnya malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Nah, yang selanjutnya adalah model 5 besar. Yang pertama ada ekstraversi. Ekstraversi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan individu lain. Individu yang memiliki sifat ekstraversi cenderung suka hidup berkelompok, tegas, dan mudah bersosialisasi. Sebaliknya, individu yang memiliki sifat introvert cenderung suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Nah, yang kedua ada mudah akur atau mudah bersepakat. Nah, dimensi ini merujuk pada kecenderungan individu untuk patuh terhadap individu lainnya. Individu yang sangat mudah bersepakat adalah individu yang senang bekerja sama, hangat, dan mudah dipercaya. Nah, yang ketiga ada sifat berhati-hati. Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan. Individu yang sangat berhati-hati adalah individu yang bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigih. Sebaliknya, individu dengan sifat berhati-hati yang rendah cenderung mudah bingung, tidak teratur, dan tidak bisa diandalkan. Nah, yang keempat ada stabilitas emosi. Dimensi ini menilai kemampuan seorang untuk menahan stres. Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri, dan mempunyai stabilitas emosi yang cenderung positif, tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian teguh. Nah, selanjutnya yang kelima, terbuka terhadap hal-hal emosi. Dimensi ini merupakan dimensi terakhir yang mengelompokkan individu berdasarkan lingkup minat dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Nah, selanjutnya yaitu menilai kepribadian. Menilai kepribadian ini ada 3, yaitu survei mandiri, survei peringkat oleh pengamat, dan yang ketiga ukuran proyeksi. Nah, selanjutnya ada sifat kepribadian utama yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Yang pertama ada evaluasi inti diri. Nah, evaluasi inti diri adalah tingkat di mana individu menyukai atau tidak menyukai diri mereka sendiri. Apakah mereka menganggap diri mereka cakap dan efektif, dan apakah mereka merasa memegang kendali atau tidak berdaya atas lingkungan mereka. Nah, harga diri adalah tingkat di mana individu menyukai
atau tidak menyukai diri mereka sendiri, dan sampai mana mereka menganggap diri mereka berharga atau tidak sebagai manusia. Nah, yang kedua ada Machiavellianisme. Nah, adalah tingkat di mana seorang individu pragmatis mempertahankan jarak emosi dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Nah, yang ketiga ada narsisme. Narsisme adalah kecenderungan menjadi arogan, mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan pengakuan berlebih, dan mengutamakan diri sendiri. Nah, yang keempat ada pemantauan diri. Pemantauan diri adalah kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional ekstra. Nah, yang kelima ada pengambilan resiko. Pengambilan resiko ini, individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda untuk mengambil kesempatan. Kecenderungan untuk mengambil atau menghindari resiko telah terbukti berpengaruh terhadap berapa lama waktu yang dibutuhkan manajer untuk membuat suatu keputusan dan berapa banyak informasi yang mereka butuhkan sebelum membuat pilihan. Nah, yang keenam ada kepribadian proaktif, yaitu sikap yang cenderung oportunis, berinisiatif, berani bertindak, dan tekun hingga berhasil mencapai perubahan yang berarti. Nah, selanjutnya yaitu nilai. Nilai adalah menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nah, yang selanjutnya pentingnya nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu, karena hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Selanjutnya, jenis-jenis nilai ada dua. Yang pertama, nilai terminal, yaitu keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seorang selama masa hidupnya. Nah, yang kedua ada nilai instrumental, yaitu perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Selanjutnya, nilai lintas kultur. Nah, yang pertama ada kerangka Holstep untuk menilai kultur, yaitu 1. Jarak kekuasaan, yang kedua individualisme, yang ketiga maskulinitas, yang keempat penghindaran ketidakpastian, dan yang kelima orientasi jangka panjang. Nah, yang kedua ada kerangka Globe untuk menilai kultur. Yang pertama ada ketegasan, yang kedua orientasi masa depan, yang ketiga perbedaan gender, yang keempat penghindaran ketidakpastian, yang kelima jarak kekuasaan, yang ketujuh individualisme, yang kedelapan kolektivitisme dalam kelompok, yang kesembilan ada orientasi kinerja. Selanjutnya, menghubungkan kepribadian dan nilai seorang individu dengan tempat kerja. Yang pertama, kesesuaian individu dengan pekerjaan. Mengadankan persyaratan pekerjaan dengan karakteristik kepribadian merupakan pernyataan terbaik dalam teori kesesuaian kepribadian pekerjaan. Teori ini didasarkan pada pendapat tentang kesesuaian antara karakteristik kepribadian seorang individu dengan pekerjaan. Nah, yang kedua ada kesesuaian individu dengan organisasi. Kesesuaian individu dengan organisasi pada dasarnya memperlihatkan
bahwa individu meninggalkan organisasi-organisasi yang tidak cocok dengan kepribadian mereka. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.